in association with Makasih ya Pak. Bagi yang rindu pelesiran di Indonesia aja saat masa pandemi, salah satu yang terdekat dari ibu kota, Pulau Seribu nih jawabannya. Punya ragam pesona wisata yang sayang jika dilewatkan, jangan lupa ya untuk tetap jaga protokol kesehatannya. Menuju Pulau Seribu, saya memilih naik kapal penumpang dari dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara. Sempat ditutup di masa awal pandemi COVID-19, dermaga ini kini kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Begitu tiba, wastafel sudah tersedia di gerbang masuk. Tempat menunggu penumpang pun sudah diberi jarak satu sama lain. Yang terutama tentunya 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu udah protap kita. Kedua, masalah kapasitas. Penumpang kita maksimal 50% dari kapasitas yang ada. Mengingat kapal terus digunakan sebelum penumpang naik, terlebih dahulu kapal dibersihkan menggunakan cairan disinfektan. Protokol aman, saatnya kita berangkat. Destinasi pertama adalah Pulau Bidadari. Pulau ini termasuk yang terdekat dari Teluk Jakarta. Hanya butuh 15-20 menit untuk tiba di tempat ini jika menggunakan kapal cepat atau speedboat. Resort ini selesai direvitalisasi pada 2019 dengan mengedepankan kebudayaan era Jakarta tempo dulu. Tamu bisa memilih untuk menginap di cottage dengan nuansa Betawi, pecinan, atau heritage. Ada pula cottage bernuansa western dengan konsep minimalis 2 lantai yang cocok untuk menginap bersama keluarga. Tapi biar makin terasa staycation di Jakarta, saya memilih kamar Kemayoran bernuansa Betawi. Sebelum tamu masuk, semua sudut kamar telah dibersihkan petugas untuk memberi rasa aman dan nyaman saat menginap. Selain nuansa kamar yang unik, resort ini juga menawarkan fasilitas infinity pool dengan pemandangan laut lepas. Cocok nih untuk duduk santai melepas penat. Jauh sebelum dijadikan resort wisata, Pulau Bidadari memiliki sejarah panjang bersama 3 pulau lainnya, yakni Onrus, Kelor, dan Pulau Cipir. Keempat pulau ini disebut sebagai tempat pertahanan dan menyimpan rempah-rempah sebelum dikirim ke Belanda. Gak hanya wisata air, kalau udah sampai ke Pulau Seribu, kita juga punya opsi untuk ikut island hopping heritage ataupun wisata menelusuri sejarah 3 pulau yang ada di sekitar Pulau Seribu. 3 pulau ini juga masih ada kaitannya dengan sejarah Pulau Bidadari. Bukan begitu, Mas? Betul sekali. Ada ke Pulau Kelor, Kelor, Onrus, dan Cipir atau Kayangan. Oke, berangkat Pak. Pemberhentian pertama Pulau Kelor. Konon dinamakan Pulau Kelor karena besarnya yang hanya selebar daun kelor. Memiliki luas tak sampai 1 hektar, pulau ini menyimpan peninggalan Belanda berupa galangan kapal dan benteng yang dibangun VOC untuk menghadapi serangan Portugis pada abad ke-17 bernama Benteng Martelo.
Nah, Benteng Martello yang ada di Pulau Kelor ini diperkirakan terdiri dari 2 lantai, ketinggiannya 9 meter, dan merupakan benteng yang terkecil di antara 4 benteng Martello yang ada di Kepulauan Seribu. Kalau kita lihat sih ini kayaknya tingginya sih udah nggak nyampe 9 meter lagi ya Mas ya? Betul sekali, karena sudah runtuh ataupun ada abrasi ya. Selanjutnya, kita menuju ke Pulau Onrus yang berlokasi tak jauh dari Pulau Kelor. Nama Onrus berasal dari bahasa Belanda yang berarti tak pernah beristirahat. Atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah unrest. Pulau seluas 7,6 hektar ini dulunya memiliki aktivitas yang padat. Mulai dari dijadikan galangan kapal, hingga pergudangan lengkap dengan benteng sebagai pertahanan awal Batavia. Dari pulau ini pula sejarah peninggalan masa kolonial di Laut Batavia dimulai. Peninggalan lainnya adalah komplek pemakaman tua Belanda. Ada makam populer milik Maria van de Velde dengan makam bertulis sebuah puisi. Ada pula jejak-jejak peninggalan dari tempat karantina jemaah haji yang pada tahun 1911 hingga 1933 lalu berlokasi di Pulau Onrus. Tahun 1911, pulau ini difungsikan sebagai karantina haji, tempat menampung kepulangan jemaah haji yang pulang dari Mekah. Kebetulan pada masa itu transportasi masih kapal laut. Usai berkeliling, saya menghabiskan sore nan indah dengan bersepeda keliling Pulau Bidadari. Menikmati suasana resort sebelum beranjak ke lokasi selanjutnya. Kini saya ajak Anda menyepi sejenak, menginap di tenda dengan konsep glamping atau glamorous camping di Pulau Pramuka. Pengunjung dicek suhu tubuh dan diberikan hand sanitizer. Sambil menunggu kamar siap, pengunjung bisa menikmati es timun segar. Kamar di sini juga dibersihkan menyeluruh sebelum ditempati tamu. Kapasitas tamu pun dibatasi, sehingga bersantai dan me time seperti ini bisa bebas tanpa rasa khawatir. 2 kamar tenda di resort ini berkonsep eco-resort karena menyatu dengan alam. Ada pula pilihan kamar panggung bagi tamu. Glamping itu sangat diminati oleh tamu-tamu dari mancanegara. Lokasi resort yang berada persis di seberang dermaga memudahkan mobilisasi tamu yang hendak berwisata air sekitar Pulau Pramuka. Namun sebelum naik kapal, cuci tangan dulu di tempat yang telah disediakan. Selama berlibur, tetap terapkan 3M ya, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar liburan aman dan nyaman. Saya akan ajak Anda menjajal snorkeling di karang pulau air dan subkoral yang ada di Kelurahan Pulau Panggang. Jika sudah menyewa kapal di sini, tak perlu khawatir, karena Anda akan diajak berkeliling di banyak spot cantik sebelum turun ke air. Well, sebelum mulai snorkeling, kita wajib pemanasan dulu. Tapi pemanasannya with a view kayak gini. Kali ini saya bakal pemanasan di Pulau Air, Kepulauan Seribu. Agar lebih aman, sebaiknya membawa peralatan snorkeling pribadi ya. Perjalanan ini semakin menyadarkan saya kalau Kepulauan Seribu juga memiliki keindahan bawah laut yang sayang dilewatkan. Mulai dari aneka terumbu karang, hingga ikan-ikan cantik beraneka warna yang dapat membuat pengalaman wisata di Indonesia aja menjadi tak terlupakan. Nabila Putri, Muhammad Iqbal, Kepulauan Seribu, Jakarta. In association with